Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat, sahabat-sahabat AK tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. 3 video terakhir AK membahas tentang data depodik, laptop, ijazah, umumnya adalah tentang sekolah. Yang paling kita soroti adalah tentang keberadaan saudara Wahyu dan Kosasih di saat hari kejadian, yaitu tanggal 18 Agustus 2021, berada di depan sekolah yayasan. Sahabat-sahabat AK sekitar setengah 7, sahabat-sahabat AK. Sahabat-sahabat AK, silakan lihat di tanggal 18 Agustus 2021, adakah saudara Wahyu, adakah saudara Danu, adakah saudara Kosasih di TKP? Tersorot video ataupun yang namanya fotonya berada di TKP. Sahabat-sahabat AK. Padahal sahabat-sahabat AK setelah beberapa bulan kemudian membahas kasus ini, timbullah yang namanya saksi Danu, saksi Wahyu, saksi Kosasih. Mereka adalah orang sekolah yayasan, pegawai sekolah yayasan, sahabat-sahabat AK. Apakah saudara Danu, Wahyu, Kosasih ini ditutup-tutupi? Kan begitu. Ataukah memang tertutup oleh saksi saudara Yoris? Karena di awal-awal kasus kita hanya membahas tentang Yosef masuk TKP. Padahal 3 saksi ini, Danu, Wahyu, Kosasih, beraktivitas di tanggal 18, bahkan di tanggal 19 beraktivitas mengambil motor Yoris. Sahabat-sahabat AK di depan SMA, di depan TKP. Sahabat-sahabat AK, kalau kita bicara Wahyu Kosasih, tentunya kita tidak akan membahas istilah CCTV, kan begitu, istilahnya ember biru, pokoknya urusan penyidik. Hasilnya apa? Nggak nyambung, sahabat-sahabat AK. Karena saudara Wahyu dan Kosasih ini adalah pegawai sekolah, berarti kita harus membahas tentang sekolah. Kan begitu sahabat-sahabat AK, duduk permasalahannya. Apa sangkut pautnya Wahyu dengan ember biru, CCTV dan sebagainya? Tidak ada. Tetapi Wahyu dan Kosasih sangkut pautnya adalah pegawai sekolah, Amel adalah bendahara sekolah, Ibu Tuti adalah bendahara yayasan. Di situ baru kita bisa memahaminya dan tidak mutar-mutar, sahabat-sahabat AK. Oleh sebab itu sahabat-sahabat AK, nanti akan tampilkan potongan video dari Indra Zainal. Di sana juga mencurigai atau mempertanyakan Danu, sahabat-sahabat AK, sebelum bagasi dibuka dia sudah tahu Ibu Tuti Amel meninggal. Begitu juga nggak aneh saudara Yoris juga sebelum datang ke TKP sudah tahu ibunya meninggal, mengatasnamakan papanya, katanya memberitahu bahwa Ibu Tuti dan Amel meninggal, mengucapkan innalillahi wa inna. Padahal itu sudah dibantah. Jadi saudara Danu dan Wahyu Yoris ini jelas mereka paling pertama tahu, sahabat-sahabat AK, Ibu Tuti dan Amel meninggal, sahabat. Inilah kronologis kalau yang ada di publik. Begitu juga tentang saudara Wahyu dan Kosasih. Itu Danu juga nangis ya di pinggir jalan. Setelah itu ya ada yang nyamper ke Danu, itu Pak Wahyu waktu itu. Ya bilangnya gini aja ke Pak Wahyu, Amel sama ibu terus ke ayah ngantuinkan Pak di mana di bagasi. Tanya lagi ke Kang Kosasih di hari yang sama Kang, tanggal 18 Agustus 2021, Kang Kosasih mengetahui kejadian di Jalan Cagak dari mana? Kata Kang Kosasih, saya dapat informasi di grup WA yang saat itu berupa foto rumah tapi sudah di voice land, dan akhirnya saya merapat ke rumah TKP dan parkir motor di samping rumah TKP dan menemui Pak Wahyu serta Danu yang sudah ada di lokasi dan dapatkan penjelasan dari Danu jika Ibu Tuti dan Amel jadi korban pembunuhan. Saya sekitar jam setengah 8 lebih diberitahu dan ditelepon oleh Pak RT
Pak RT memberitahukan bahwa ada kejadian perampokan. Awalnya begitu. Kemudian sekitar jam 8 kurang 15 menit saya datang ke TKP, dan di TKP itu sudah banyak orang, kemudian sudah ada pihak kepolisian dari sektor Jalan Cagak. Dan semua tidak bisa masuk ke sana karena sudah di garis lain polisi. Sahabat-sahabat AK, nanti bisa lihat di bawah deskripsi akan sampaikan linknya. Sahabat-sahabat AK, Indra Jainal, Misteri Mbak Suci, bahkan nanti bisa di monogram lihat keterangan saudara Yoris mengatakan papanya, waktu dia telepon balik, papanya mengatakan, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ibu dan adiknya meninggal. Ternyata itu sudah dibantah Yosef. Begitu juga keterangan saudara Danu mengatakan yang ada di Indra Jainal ini bahwa sama dengan Yosef, dan situ juga sudah dibantah. Jadi kita tidak perlu membahas. Cuma kita melihat jelas sahabat-sahabat AK di publik ini bagaimana dahsyatnya Yosef datang ke TKP sekitar jam 7 lewat, padahal sahabat-sahabat AK, saudara Kosasi dan Wahyu, sahabat-sahabat AK, ada di sekolah yayasan. Bahkan mungkin Yosef masih di Cijengkol, mereka sudah ada di sekolah yayasan. Ada apa sahabat-sahabat AK? Dan sahabat AK tentunya kita tidak membahas tentang ember biru dan sebagainya untuk menyangkut pautkan dengan Kosasi dan Wahyu. Ini dengan Danu dan Yoris, tentunya kita akan menyangkut pautkan mereka adalah seorang sekolah yayasan dan mereka ada di tanggal 19 mengambil motor Yoris. Begitu juga akan disangkut pautkan dengan dana bos dan sebagainya. Sahabat-sahabat akan sebagai pengurus yayasan, sekolah yayasan, beranikah mereka jujur? Ternyata sampai sekarang mereka tidak berani jujur. Lalu kita membahas masalah yang tidak nyambung dengan sekolah yayasan ini, ember biru, CCTV dan sebagainya. Sedangkan sahabat-sahabat AK kan begitu, ini perlu pemahamannya sahabat-sahabat. Kita digiring agar membicarakan Yosef di TKP. Kan begitu sahabat-sahabat AK. Inilah problem yang selama hari ini kita dikatakan mutar-mutar, jelas mutar-mutar. AK mengajak sahabat-sahabat AK untuk membahas sekolah. Karena kita paham bahwa saudara Wahyu dan Kosasi ada di sekolah, terungkap di tahun 2022 setelah ada saudara Dedi, sahabat-sahabat AK. Begitu juga setelah ada saudara Dedi tanggal 19 Agustus tersebut mengambil motor Yoris. Jadi apa yang mereka tutup-tutupi, yang namanya kebohongan pasti atau lambat akan terungkap. Oleh sebab itu sahabat-sahabat AK, Wahyu Kosasi ada di sekolah, sahabat-sahabat AK, pagi-pagi tersebut. Tetapi ada yang menelepon Wahyu sehingga dia datang ke TKP bertemu Danu. Lihat keterangan daripada Danu mengatakan dia menangis bertemu Wahyu. Lalu lihat keterangan Kosasi di MBS mengatakan dia datang ke TKP melihat Danu sama Wahyu. Jadi sebenarnya peranan mereka ini luar biasa. 3 saksi ini sahabat-sahabat AK di awal kasus, tetapi tidak pernah diangkat atau tidak pernah dibahas. Yang dibahas hanyalah Yosef. Hasilnya mutar-mutar. Oleh sebab itu sahabat-sahabat AK, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Wahyu ditelepon sampai sekolah teh, balik lagi ke sana ke TKP, lanjutnya si Seti sekitar 7:30 katanya, kata Wahyu teh. Sahabat-sahabat AK, kita ketahui bahwa Wahyu ada di sekolah yayasan. Lalu ditelepon sahabat-sahabat AK dari keterangan saudara Dedi datang ke TKP, sahabat-sahabat AK. Tentunya masuk akal logika ditelepon sahabat-sahabat AK sehingga ke TKP. Pertanyaan, siapa yang meneleponnya sahabat-sahabat AK sehingga saudara Wahyu datang ke TKP? Bertemu saudara Danu, bertemu saudara Kosasi setelah datang di TKP. Ini problem kejujuran buat saudara Wahyu dan Danu. Beranikah mereka menjawab terang benderang siapa yang menelepon saudara Wahyu?
Atau memang tidak ditelepon, saudara Wahyu tahu bahwa memang ada kasus Rajapati. Ini kan kalau dianalisa kurang masuk akal. Sekarang permasalahannya siapa yang meneleponnya? Kalau kenapa harus saudara Wahyu yang ditelepon? Kenapa tidak dengan saudara Kosasi? Problem sahabat-sahabat yang inilah hasilnya sahabat-sahabat Aka. Sekali lagi dalam pandangan analisa Aka menduga berkeyakinan bahwa saksi kunci adalah saudara Wahyu. Kan begitu sahabat-sahabat Aka. Karena saudara Wahyu adalah kepala sekolah. Karena saudara Wahyu adalah yang beraktivitas di tanggal 18, tanggal 19. Kasus ini kalau kita bicara ke ranah sekolah, yang punya kuasa adalah saudara Wahyu sebagai pemimpin kepala sekolah. Sedangkan Amel adalah bendahara, dalam strukturnya adalah anak buah dia. Tetapi kita lihat sahabat-sahabat Aka, di mana saudara Wahyu berani bicara ke publik, di mana saudara Wahyu berani mengungkapkan kebenaran tentang sekolah. Dalam pandangan analisa Aka, saudara Wahyu tidak berani melakukan kebenaran, kejujuran, sehingga kasus ini tidak terang benderang. Sekali lagi sahabat-sahabat Aka, semoga kasus ini bisa terang benderang, bisa terungkap pelakunya, karena rangkaian-rangkaian peristiwa tersebut di publik kita sudah bisa menganalisanya. Benar dan salahnya kita serahkan kepada pihak penyidik. Kita doakan pihak penyidik bisa masuk ke ranah sekolah. Tentang dana BOS, tentang laptop, tentang uang TKP 30 juta, dan tentang tentunya paling krusial kenapa saudara Wahyu ada di sekolah yayasan pagi-pagi sekitar 6:30. Salam sehat, salam kehidupan, salam analisa. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.